Pernahkah kamu membayangkan menginap di sebuah homestay tua tepat di tepi laut yang berombak ganas? Dari luar, tempat itu tampak tenang, tapi siapa sangka di balik dinding kayunya tersimpan kisah kelam yang tak pernah berakhir. Malam itu, seorang tamu terakhir datang tanpa menyadari bahwa ia bukan satu-satunya penghuni di sana. Inilah cerita penuh teror, tamu terakhir di homestay tepi laut. Sore itu, langit di atas pantai Sagara tampak berwarna oranye keemasan. Ombak berdebur perlahan, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Angin laut bertiup lembut membuat rambut Dina terurai acak-acakan. Gadis berusia 25 tahun itu berdiri di bibir pantai, memandangi sebuah bangunan tua di kejauhan. Homestay kayu yang tampak sepi, berdiri sendirian di tepi tebing. Homestay itu bernama Lautan Tenang. Ironis, karena menurut cerita penduduk, tidak ada ketenangan yang benar-benar abadi di sana. Pemiliknya, seorang perempuan tua bernama Bu Ratna, jarang terlihat keluar. Konon, sudah hampir setahun tempat itu tak menerima tamu. Tapi minggu ini, Dina mendapat pesan singkat dari seorang kenalan lama yang mengaku bekerja untuk Bu Ratna, menawarkan harga murah untuk menginap beberapa malam. Alasannya, untuk menemaninya. Dina bukan tipe orang yang percaya takayul. Ia juga sedang butuh tempat tenang untuk menulis artikel pariwisata yang sedang ia kerjakan. Jadi, ia menerima tawaran itu tanpa banyak pikir panjang. Begitu melangkah ke pelataran homestay, papan nama kayu berukir yang tergantung di depan berderit tertiup angin. Cat birunya memudar, beberapa huruf terkelupas. Bangunan itu memiliki 2 lantai dengan balkon menghadap ke laut. Dari dekat terlihat jendela-jendelanya tertutup rapat, seakan melindungi sesuatu di dalamnya. Pintu utama terbuka sebelum Dina sempat mengetuk. Seorang perempuan tua kurus dengan rambut memutih menyambutnya. Kulitnya pucat kekuningan, matanya cekung tapi tajam. "Selamat datang. Kamu Dina, kan?" Suaranya serak namun terdengar ramah. Dina mengangguk sambil tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa kikuk. "Ya, Bu Ratna, terima kasih sudah mengundang saya." Bu Ratna hanya mengangguk singkat, lalu mempersilahkan Dina masuk. Aroma lembab bercampur bau kayu tua memenuhi hidung. Lantai kayu berderit di setiap langkah, seakan protes karena jarang diinjak. Di ruang tamu, sebuah lukisan besar tergantung di atas perapian yang tidak digunakan. Lukisan itu menggambarkan laut di malam hari dengan gelombang tinggi dan langit mendung pekat. "Sudah lama tidak ada yang menginap di sini," kata Bu Ratna sambil berjalan menuju meja resepsionis kecil di sudut ruangan. Sejak kejadian itu, orang-orang jadi takut. Dina hampir bertanya kejadian apa, tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin langsung membicarakan hal aneh di hari pertama. Kamar Dina berada di lantai atas di ujung lorong. Pintu kayu berwarna coklat tua dengan gagang logam yang dingin saat disentuh. Begitu pintu dibuka, udara dingin menyergap seperti ruangan ini terlalu lama tertutup. Tempat tidurnya rapi, selimut putih terlipat sempurna, dan ada meja kecil di dekat jendela. Tapi yang membuat Dina agak tidak nyaman adalah sebuah cermin oval besar yang berdiri di sudut kamar, menghadap langsung ke tempat tidur. Sore berganti malam. Dari balkon kamarnya, Dina melihat garis horizon perlahan menghilang di telan gelap.
Lampu-lampu perahu nelayan berkedip di kejauhan. Suara ombak terdengar lebih berat, seolah laut itu sendiri sedang mengeluh. Saat kembali masuk ke kamarnya, ia merasa seolah cermin di sudut itu memantulkan cahaya yang tidak berasal dari lampu kamar. Ia mendekat, tapi hanya melihat bayangannya sendiri, tampak pucat di bawah cahaya redup. Malam pertama berjalan tanpa gangguan berarti, meski Dina merasa beberapa kali terbangun karena suara seperti langkah kaki di lorong. Ia mencoba menganggapnya sebagai imajinasinya saja. Bangunan tua memang sering menimbulkan bunyi aneh. Keesokan paginya, Bu Ratna menyajikan sarapan sederhana. Roti panggang, selai stroberi dan teh hangat. "Kamu tahu," kata Bu Ratna tiba-tiba sambil menatap ke arah laut, "dulu tempat ini selalu penuh, tapi tamu terakhir, mereka tidak pernah pulang." Dina tersedak sedikit menaruh cangkir teh. "Maksud ibu?" Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Mereka menghilang begitu saja." Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut pagi yang enggan hilang. Dina berusaha mengalihkan topik, tapi dalam hatinya rasa penasaran mulai tumbuh. Siang itu, Dina berjalan-jalan di sekitar pantai. Ombak memukul karang, meninggalkan busa putih di bibir pasir. Di bawah tebing dekat homestay, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah perahu kecil terkampar, terikat tali lusuh pada batu karang. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tali itu tampak seperti sudah lama tidak disentuh. Ketika ia kembali ke homestay, ia mendapati Bu Ratna sedang duduk di kursi goyang, memandang ke arah laut tanpa berkedip, seolah menunggu seseorang atau sesuatu. Di malam kedua, suara langkah di lorong terdengar lebih jelas. Kali ini, Dina yakin ia tidak salah dengar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Ia menahan napas, menunggu ketukan, tapi tidak ada. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang, digantikan suara debur ombak yang terdengar semakin dekat, seolah laut itu sendiri berjalan mendekati rumah. Dina mulai merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik ketenangan homestay ini. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuka pintu ke serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya dan mungkin menghentikannya. Malam itu, langit mendung menutupi cahaya bulan. Angin laut berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan kelapa di sekitar homestay bergoyang liar. Dina duduk di meja kecil dekat jendela, mengetik beberapa catatan untuk artikelnya. Namun setiap kali jemarinya menekan tombol laptop, ia merasa ada tatapan dari arah cermin oval di sudut kamar. Awalnya, ia mencoba mengabaikannya. Tapi rasa tidak nyaman itu semakin menjadi-jadi sampai akhirnya ia menoleh. Sekilas, ia melihat bayangan di cermin itu bukanlah dirinya, melainkan sosok lain, sedikit membungkuk, rambut basah meneteskan air, wajahnya samar karena tertutup rambut panjang. Dina refleks berkedip dan bayangan itu menghilang, meninggalkan pantulan dirinya sendiri yang pucat. Ia bangkit, menutup cermin dengan kain selimut. Namun entah kenapa, kain itu pelan-pelan merosot turun sendiri beberapa menit kemudian, seolah ada tangan yang menariknya dari dalam kaca. Dina menggigil, mematikan lampu dan berusaha tidur lebih awal. Tepat tengah malam, suara ketukan terdengar, bukan dari pintu kamar, melainkan dari jendela yang menghadap laut. Mustahil ada orang di luar sana, karena balkon kamar Dina tidak terhubung dengan tangga luar. Ketukan itu terdengar lambat, 3 kali, lalu hening. Dina memberanikan diri mengintip dari celah tirai. Laut terlihat gelap,
hanya bergelombang pelan di bawah langit hitam. Tidak ada siapa-siapa di balkon. Namun saat ia menoleh ke dalam kamar, jantungnya hampir berhenti. Ada jejak kaki basah di lantai kayu memanjang dari arah jendela menuju pintu kamar. Keesokan paginya, Dina mencoba menceritakan kejadian itu pada Bu Ratna. Namun perempuan tua itu hanya tersenyum samar. Kadang, laut memanggil tamunya kembali. Ucapnya pelan sambil menuang teh. Dan mereka menjawab dengan cara mereka sendiri. "Bu, apa ini ada hubungannya dengan tamu terakhir yang ibu ceritakan kemarin?" tanya Dina, mencoba menahan getaran di suaranya. Seperti yang kukatakan, mereka tidak pernah pulang. Laut menyimpan mereka. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Dina berdiri. Ia mencoba mengorek lebih jauh, namun Bu Ratna menutup pembicaraan dengan alasan harus menyiapkan makan siang. Hari itu, Dina memutuskan untuk mengeksplorasi bagian belakang homestay. Ada tangga kayu sempit yang mengarah ke ruang bawah tanah. Pintu menuju tangga itu terkunci, namun dari celahnya tercium bau anyir bercampur lembab, mirip bau air laut yang basi. Ia mencatatnya dalam pikirannya untuk diselidiki nanti malam. Menjelang senja, hujan turun deras. Angin membawa percikan air laut sampai ke dinding homestay. Dina memutuskan untuk duduk di ruang tamu, membaca buku. Saat ia membalik halaman, matanya tertuju pada lukisan laut di atas perapian. Kali ini, lukisan itu tampak berbeda. Gelombang dalam gambar terlihat lebih tinggi dan ada titik gelap kecil di tengah lautan yang sebelumnya tidak ada. Ia mendekat, mencoba memastikan, dan baru sadar bahwa titik itu menyerupai kepala seseorang yang sedang mengapung. Ia mundur perlahan, perasaan mual menjalar di perutnya. Saat itulah ia mendengar suara pelan dari arah pintu depan, seperti bisikan yang datang bersama hembusan angin. Ia tidak bisa menangkap kata-katanya, namun nadanya terdengar memohon. Dina membuka pintu sedikit, hanya untuk menemukan pelataran kosong dan hujan yang turun tanpa ampun. Malam ketiga, Dina memutuskan untuk menunggu di dekat pintu kamar dengan kamera ponselnya menyala. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kembali terdengar di lorong. Perlahan, bayangan hitam bergerak di bawah celah pintu. Dina menahan nafas, lalu mengintip dari lubang kunci. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Ada sosok perempuan dengan gaun putih basah. Wajahnya tertutup rambut, kulitnya pucat kebiruan. Air menetes dari ujung jarinya membentuk genangan di lantai. Dina mundur ketakutan, menutup mulut agar tidak berteriak. Setelah beberapa detik, langkah itu bergerak menjauh, diikuti suara air menetes yang perlahan memudar. Pagi harinya, Dina memberanikan diri memeriksa lorong. Lantai di depan kamarnya basah, meskipun hujan sudah berhenti sejak dini hari. Ia juga menemukan sesuatu yang membuatnya merinding lebih dalam. Sebuah gelang perak kecil tergeletak di lantai, terukir nama Maya. Nama itu terasa asing, namun entah kenapa membuat dadanya sesak. Dina bertanya pada Bu Ratna tentang gelang itu, dan untuk pertama kalinya, raut wajah perempuan tua itu berubah. Ia menatap gelang itu lama, lalu berkata pelan, "Itu milik salah satu tamu yang hilang." Dina mulai menyadari bahwa yang menghantui homestay ini bukan sekedar cerita rakyat atau kabar burung. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang basah, dingin,
dan sabar menunggu. Malam keempat, hujan tidak berhenti sejak sore. Langit hitam tanpa bintang, petir menyambar jauh di horizon. Seakan laut dan langit sedang mengamuk bersama. Dina duduk di tepi tempat tidur, menatap pintu yang mengarah ke lorong. Pikirannya terus kembali pada pintu menuju ruang bawah tanah yang ia lihat siang sebelumnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Sekitar pukul 11 malam, ketika Bu Ratna sudah masuk ke kamarnya, Dina menyelinap keluar. Lorong sunyi, hanya terdengar bunyi hujan di atap seng. Ia membawa senter kecil dan ponsel. Tangga menuju ruang bawah tanah berada di ujung lorong lantai bawah, tepat di samping dapur. Pintu kayu itu terkunci seperti sebelumnya. Dina mencoba memutar gagang namun tidak bergeming. Saat ia berjongkok untuk mengintip dari celah bawah pintu, bau anyir yang menyengat membuat matanya berair. Ia mencoba menahan mual, lalu memperhatikan sesuatu. Kunci tergantung di dinding dapur, hanya beberapa langkah dari sana. Ia mengambilnya perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Begitu kunci masuk ke lubang, suara klik terdengar. Pintu itu terbuka sedikit, diiringi derit pelan. Tangga kayu menurun tajam ke arah gelap. Udara di bawah lebih dingin, lembab, dan berat, seperti bercampur dengan kabut garam. Dina menyalakan senter, langkahnya pelan tapi mantap. Setiap pijakan kayu berderit dan suara itu menggema di ruang sempit. Di dasar tangga, ia menemukan lantai semen yang basah meski tidak ada sumber air jelas. Di dinding sebelah kiri ada deretan rak kayu berdebu, penuh dengan botol kaca, kotak kayu, dan kain terlipat. Di sisi lain, ada sebuah pintu besi yang tampak baru dibanding bagian lain ruang itu. Pintu besi itu terkunci dengan gembok besar, namun yang membuat Dina terdiam bukanlah gemboknya, melainkan bunyi pelan dari balik pintu seperti suara napas berat yang ritmenya lambat dan dalam. Ia merapatkan telinga dan jantungnya berdegup semakin kencang. Suara itu berhenti, digantikan bunyi tetesan air yang jatuh ke lantai logam. Kemudian suara gesekan pelan terdengar, seperti sesuatu yang basah bergerak mendekat dari balik pintu. Tiba-tiba, dari sela bawah pintu mengalir air bening bercampur busa, lalu sebuah ujung jari pucat kebiruan menyentuh lantai semen. Dina melonjak mundur, senter hampir terjatuh. Jari itu bergerak perlahan, seperti mencoba meraih sesuatu di luar pintu. Tanpa pikir panjang, Dina berlari kembali ke tangga. Namun sebelum mencapai anak tangga terakhir, ia mendengar suara langkah dari atas, pelan, berat, dan pasti. Seseorang sedang turun. Ia menahan napas, menempelkan tubuh ke dinding, senter dimatikan. Bayangan tubuh kurus dengan rambut putih muncul di ujung tangga. Bu Ratna berdiri di sana, menatap langsung ke arah Dina. Namun matanya kali ini berbeda, hitam pekat tanpa cahaya. "Kamu seharusnya tidak ke sini," suaranya serak namun datar, tanpa emosi. "Dia sudah menunggumu." Dina mundur, tapi Bu Ratna terus turun, langkahnya mantap. "Semua tamu yang datang ke sini pada akhirnya harus tinggal. Laut memilih dan aku hanya penjaga." Kata-kata itu membuat kepala Dina berputar. Ia berbalik, mencoba mencari pintu keluar lain, tapi satu-satunya jalan adalah melewati Bu Ratna. Saat itu juga, pintu besi di belakangnya bergetar keras, diiringi suara gedoran dari dalam. Air semakin banyak merembes ke lantai. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celahnya, sosok perempuan dengan gaun putih basah merangkak keluar. Rambutnya menutupi wajah, tapi Dina bisa melihat kulitnya retak-retak seperti terendam terlalu lama di air asin. Jari-jari tangannya panjang, kuku hitam terkelupas. Dina menjerit, mundur ke arah tangga. Namun Bu Ratna berdiri tepat di depannya, memblokir jalan. "Jangan lawan, kalau kau ikut dengannya, rasa sakitnya akan berhenti." Sosok itu bergerak cepat, meraih pergelangan kaki Dina. Sentuhannya dingin menusuk tulang. Air mulai memenuhi lantai, merayap naik ke betisnya.
Dina menendang sekuat tenaga, berhasil melepaskan diri, lalu mendorong Bu Ratna ke samping. Ia naik tangga secepat mungkin meski lantai licin membuatnya hampir tergelincir. Begitu mencapai lantai atas, ia menutup pintu ruang bawah tanah dan memutar kunci. Ketukan keras terdengar dari balik pintu, diikuti suara teriakan yang tidak sepenuhnya manusiawi, seperti campuran raungan laut dan jeritan. Dina berlari ke kamarnya, mengunci pintu, lalu duduk di sudut dengan napas terengah-engah. Dari luar, suara langkah mulai terdengar lagi, menyusuri lorong, mendekat. Kali ini ia tahu bukan hanya Bu Ratna yang ada di sana. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan, memantulkan cahaya kuning pucat yang tak mampu mengusir gelap di sudut-sudut. Dina berdiri di balik pintu kamarnya, telinga menempel pada kayu. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu, diikuti bunyi tetesan air yang menetes ke lantai. Dina, suara Bu Ratna terdengar dari luar, pelan namun jelas. Buka pintunya, kau akan kedinginan di sini. Dina menggenggam kerat ujung selimut, menahan tubuhnya agar tak bergerak. Ia tahu suara itu bukan lagi milik perempuan tua yang tadi pagi menyajikan teh. Nada suaranya terlalu datar, seolah hanya menjadi saluran bagi sesuatu yang lain. Tak lama, suara gesekan terdengar di sepanjang dinding luar kamar, seperti kuku panjang menggores kayu. Dari celah bawah pintu, air kembali merembes masuk, dingin membasahi lantai dan kaki Dina. Ia mundur ke sudut, mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Satu-satunya benda berat yang ia temukan adalah tiang besi penyangga rak buku kecil di sudut kamar. Tetesan air semakin deras, lampu di langit-langit berkelip, lalu padam, meninggalkan ruangan dalam gelap pekat. Hanya suara ombak di luar jendela dan napas Dina yang terdengar. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara itu lagi. Bukan suara manusia, melainkan bisikan panjang yang seakan datang dari dalam air. Kembali bersamaku. Dina memutuskan untuk kabur. Ia membuka jendela balkon, berharap bisa memanjat turun melalui pipa besi di sisi bangunan. Angin laut menyambutnya dengan dingin menusuk, hujan membasahi wajahnya. Saat ia menginjak pagar balkon, kilatan petir menyinari sosok di bawah. Perempuan bergaun putih basah itu berdiri menatapnya, meski kepalanya sedikit miring, rambut menempel di wajah. Air laut mengalir dari kakinya, membentuk genangan di tanah. Dina mundur cepat, menutup jendela rapat-rapat. Jalan keluar itu buntu. Pilihan satu-satunya adalah lorong. Ia membuka pintu pelan, memastikan tak ada yang berdiri di luar. Lorong tampak kosong, namun lantainya penuh jejak kaki basah mengarah ke tangga. Dengan napas tertahan, ia melangkah menyusuri lorong. Setiap lantai kayu yang ia injak mengeluarkan bunyi berderit yang membuatnya merasa seperti berteriak di tengah keheningan. Ia mengintip ke bawah tangga, tapi ruang tamu gelap total. Saat ia menuruni tangga, matanya menangkap sesuatu di dinding dekat lukisan laut. Catatan-catatan kecil yang ditempel, sebagian sudah menguning dimakan usia. Ia mendekat, menyalakan senter ponselnya, dan membaca tulisan-tulisan itu. Nama-nama, puluhan nama ditulis dengan tinta hitam. Beberapa di antaranya disertai tanggal, yang semua berjarak beberapa bulan atau tahun satu sama lain. Di bagian bawah daftar, ada 3 nama terakhir dengan tanggal yang sama, Maya, Arif, dan Tania, tertulis sekitar 1 tahun lalu. Dina menelan ludah. Maya, nama di gelang yang ia temukan. Arif dan Tania, mungkin mereka adalah tamu terakhir yang dimaksud Bu Ratna. Dan entah bagaimana, nama-nama di daftar itu sepertinya adalah mereka yang tinggal di homestay ini untuk selamanya. Suara papan lantai berderit di atas kepalanya membuatnya menoleh cepat. Bayangan Bu Ratna muncul di puncak tangga, menatapnya dari kegelapan. Kau membaca catatanku. Suaranya tak lagi serak, melainkan seperti gema dari dalam gua. Itu daftar mereka yang dipilih, dan kau sudah diundang laut.
Dina tak menunggu lebih lama. Ia berlari ke pintu depan dan menarik gagangnya. Terkunci. Ia mencoba memutar kuncinya, tapi tak ada di tempatnya. Suara langkah di tangga semakin cepat, mendekat. Dina memutar pandangan mencari jalan lain. Matanya tertuju pada jendela besar di ruang tamu yang menghadap ke laut. Ia berlari ke sana, melemparkan tiang besi ke kaca. Pecahan berhamburan, udara dingin langsung masuk. Tanpa pikir panjang, ia memanjat keluar meski serpihan kaca menggores lengannya. Kakinya mendarat di tanah basah. Ia berlari ke arah pantai. Hujan menampar wajahnya. Ombak besar berguling, memukul bibir pantai dengan keras. Saat ia hampir mencapai pasir, kakinya terhenti. Sosok perempuan bergaun putih berdiri tepat di depannya. Kali ini cukup dekat untuk Dina melihat wajahnya. Kulitnya retak seperti tanah kering, matanya kosong namun penuh amarah. Tiba-tiba, tangan dingin itu meraih pergelangan Dina dan menariknya ke laut. Ia berusaha meronta, pasir di bawah kakinya amblas. Suara ombak menelan jeritannya. Namun dari sudut mata, ia melihat sesuatu. Perahu kecil yang ia temui tempo hari di bawah tebing. Tali pengikatnya longgar, bergoyang di ombak. Ia meraih batu besar di dekatnya dan memukul tangan sosok itu dengan sekuat tenaga. Perempuan itu melepaskan genggaman, menjerit panjang lalu tubuhnya pecah menjadi cipratan air asin yang menyebar ke udara. Dina berlari menuju perahu itu, menariknya ke air dan mendorong dengan tenaga sisa. Ombak mengguncang keras, tapi ia terus mendayung menjauh. Di jauhan, cahaya samar dari desa mulai terlihat. Di belakangnya, homestay lautan tenang berdiri gelap di tepi tebing. Hanya siluetnya yang tampak. Namun dari arah balkon atas, Dina bisa bersumpah ia melihat Bu Ratna berdiri diam, menatapnya. Perahu kecil itu terombang-ambing di atas gelombang yang mulai mereda. Nafas Dina terengah, tangannya pegal mendayung. Lampu-lampu dari desa di kejauhan menjadi satu-satunya penanda bahwa ia bergerak ke arah yang benar. Dingin laut merayap dari ujung kaki, membuat tubuhnya menggigil. Ketika perahu mendekati dermaga kayu kecil, dua nelayan berlari menyambutnya. Mereka membantu menarik perahu ke daratan. Salah satu dari mereka, pria paruh baya dengan wajah penuh kerut, menatapnya curiga. "Kamu dari mana?" tanyanya sambil memegang lengan Dina. "Homestay di tepi tebing lautan tenang," jawab Dina terputus-putus. Mata kedua nelayan itu langsung berubah. Salah satunya menoleh cepat pada temannya, seolah baru mendengar sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. "Itu tempat terkutuk," gumamnya. "Seharusnya tidak ada orang yang berani ke sana." Mereka mengantar Dina ke rumah salah satu warga di dekat pantai. Di sana, seorang ibu tua memberikan selimut tebal dan teh panas. Hangatnya tak cukup untuk menghapus rasa dingin di tulangnya. Saat ia menceritakan sedikit kejadian di homestay, ibu itu hanya menggeleng pelan. "Kalau kau sudah melihatnya, mereka akan terus mencarimu. Air laut akan selalu menemukan jalan." Dina mencoba mengabaikan kata-kata itu. Malam itu, ia tidur di kasur tipis di sudut ruangan, berpikir bahwa ia akhirnya selamat. Namun sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara tetesan air di lantai. Ia menoleh, dan darahnya terasa membeku. Dari sudut kamar, genangan air asin mulai meluas, menetes dari langit-langit. Aroma laut yang kuat memenuhi ruangan. Ia memandang ke atas. Di sana, di langit-langit yang retak, sepasang mata kosong menatapnya dari balik celah. Ia meloncat bangun, berlari keluar rumah, membangunkan nelayan yang tadi menolongnya. Namun saat mereka kembali ke kamar itu, genangan air telah hilang, meninggalkan lantai kering seperti tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, Dina memutuskan pergi ke kantor polisi setempat. Ia melaporkan bahwa ada orang yang terjebak di homestay, menyebut nama Bu Ratna dan kemungkinan korban lain. 2 petugas bersedia menemaninya kembali ke tepi tebing.
Namun saat mereka tiba, bangunan homestay itu sudah tak ada. Di tempatnya hanya ada tanah kosong dengan sisa-sisa pondasi kayu yang lapuk, seolah bangunan itu telah roboh bertahun-tahun lalu. Petugas saling pandang, lalu menatap Dina dengan raut heran. "Bu Ratna yang kamu maksud, dia sudah meninggal 13 tahun lalu." Kata-kata itu seperti memukulnya keras di kepala. Dina mencoba berdebat, menjelaskan detail kamarnya, cermin oval, balkon, bahkan daftar nama di dekat lukisan laut. Tapi petugas hanya menggeleng, mengatakan bahwa yang ia lihat hanyalah puing lama yang terbengkalai. Namun, saat mereka berjalan kembali ke mobil, Dina berhenti. Di tepi tebing terletak gelang perak dengan ukiran nama Maya, persis seperti yang ia temukan di lorong homestay. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa apa yang ia alami bukan halusinasi. Hari-hari berikutnya, Dina kembali ke kota, mencoba melanjutkan hidup. Ia menulis artikel tentang pengalaman horornya, namun menyamarkannya sebagai cerita fiksi. Ia pikir menuliskannya akan membantu melepaskan beban. Tapi undangan laut itu ternyata tidak hilang. Di apartemennya, setiap malam suara ombak terdengar dari kamar mandi, meski ia tinggal jauh dari pantai. Handuknya sering basah tanpa sebab, dan kadang-kadang ketika ia berkaca, ada tetesan air asin yang mengalir di pipinya tanpa ia sadari. Puncaknya terjadi seminggu setelah ia kembali. Dina sedang tidur ketika sesuatu dingin menyentuh kakinya. Ia terbangun, menoleh, dan melihat perempuan bergaun putih itu berdiri di ujung ranjang, basah kuyup, menatapnya tanpa berkedip. Perempuan itu membuka mulutnya dan air laut memancar keluar, membasahi lantai. Dalam air itu, Dina melihat sekilas wajah-wajah lain, Maya, Arif, Tania, menatapnya dari dalam, seolah meminta ia bergabung. Suara dari dalam kepalanya berbisik, "Belum selesai, kau masih tamu terakhir." Malam itu, udara di apartemen Dina terasa lebih lembab dari biasanya. Angin yang masuk dari celah jendela membawa aroma asin, persis seperti di tepi pantai. Jam dinding menunjukkan pukul 1.43. Dina duduk di sudut kamar, memeluk lutut, matanya tak lepas dari pintu kamar mandi. Sejak kejadian sosok perempuan itu muncul di ujung ranjang, Dina tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam, suara ombak dan tetesan air mengikuti, meski ia tinggal di lantai 9 sebuah apartemen di tengah kota. Ia mencoba menyalakan semua lampu, namun tetap saja udara dingin dan rasa diawasi itu datang. Malam ini berbeda. Suara ombak terdengar lebih dekat, bahkan berbaur dengan bunyi percikan air di lantai. Dina memaksa dirinya untuk bergerak, berjalan ke arah kamar mandi. Begitu ia menyentuh gagang pintu, air asin merembes keluar, mengalir di sela jarinya. Pintu itu terbuka sendiri, dan di dalamnya bukan kamar mandi, melainkan koridor sempit dengan dinding kayu basah, mirip lorong di lantai bawah homestay Lautan Tenang. Lampu redup berayun di langit-langit, sementara suara langkah basah bergema dari ujung lorong. Dina mundur, ingin menutup pintu, namun udara di sekitarnya menjadi berat. Lantai apartemennya berubah menjadi genangan air setinggi mata kaki. Ombak kecil menghantam perabotan dan aroma laut memenuhi paru-parunya. Dari ujung lorong itu, Bu Ratna muncul. Wajahnya pucat namun tersenyum lebar. "Laut sudah memilihmu, Dina," ucapnya pelan, namun suaranya bergema di seluruh ruangan. "Tidak ada yang bisa lari selamanya. Kau tamu terakhir." Di belakang Bu Ratna, sosok perempuan bergaun putih itu merangkak keluar dari kegelapan. Rambutnya menutupi wajah, tapi mata pucatnya bersinar samar di antara helai basah. Air mengalir dari ujung jarinya, bercampur dengan darah tipis yang entah dari mana asalnya.
Dina merasakan napasnya tersengal. Ia tahu jika ia diam saja, mereka akan membawanya seperti tamu-tamu sebelumnya. Namun di sisi lain, rasa takutnya bercampur dengan rasa marah. Marah karena ia dijadikan korban, marah karena misteri ini tak pernah terungkap. Ia mundur menuju meja kerja, meraih botol kaca besar berisi air minum. Tangannya gemetar saat menggenggam pecahan kaca yang ia patahkan dari mulut botol. "Aku tidak akan ikut kalian," bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Perempuan itu semakin dekat, air di lantai naik hingga ke lututnya. Dingin menusuk membuat otot-ototnya kaku. Bu Ratna berdiri diam di belakangnya, seperti menyaksikan sebuah ritual. Tiba-tiba, Dina teringat pada gelang perak maya yang masih ia simpan. Ia merogoh saku jaketnya, mengangkat gelang itu tinggi-tinggi. Sosok perempuan itu berhenti, kepalanya miring, seolah mengenali benda itu. "Kau mengenalnya, bukan?" kata Dina, mencoba memanfaatkan momen. "Kalau kau mau aku ikut, ceritakan dulu apa yang terjadi padanya." Sosok itu mendekat perlahan, lalu mengangkat wajahnya. Kulitnya retak, matanya kosong, namun air mata asin mengalir dari sudutnya. Suaranya nyaris tak terdengar saat berkata, "Kami semua dipanggil dan tak pernah pulang." Dalam sekejap, lantai di bawah Dina runtuh dan tubuhnya terhempas ke dalam air gelap. Ombak menghantam dari segala arah, menariknya semakin dalam. Ia mencoba berenang, namun tangan-tangan pucat meraih dari segala penjuru, menggenggam erat pergelangan dan kakinya. Wajah-wajah yang ia lihat di artikel-artikel hilangnya wisatawan muncul. Maya, Arif, Tania, semua menatapnya dengan mata kosong. Di tengah kepanikan, Dina menggenggam pecahan kaca dan memotong tali halus seperti rumput laut yang melilit kakinya. Darah mengalir, menyatu dengan air laut. Teriakan bergema di bawah permukaan, membuat telinganya berdenging. Dengan sisa tenaga, ia berenang ke arah cahaya samar di atas. Saat hampir mencapai permukaan, tangan Bu Ratna muncul dari bawah, menariknya kembali. Namun kali ini, Dina menancapkan pecahan kaca ke lengannya. Sosok itu menjerit, melepaskannya. Dina terlempar keluar dari air dan tiba-tiba ia kembali berada di lantai apartemennya. Tubuhnya basah kuyup. Air mengalir ke arah pintu, lalu menghilang seperti tersedot ke dalam tanah. Ia terbaring di lantai, terengah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di genggamannya, gelang maya sudah hilang. Sejak malam itu, suara ombak di apartemennya tak pernah terdengar lagi. Dina bisa tidur tanpa dihantui mimpi laut. Namun ia tidak pernah kembali ke pantai atau melihat laut lagi. Sampai suatu hari, setahun kemudian, sebuah paket tanpa nama tiba di depan pintunya. Isinya hanya sebuah kartu dengan tulisan tangan, "Kau bukan tamu terakhir." Di bawah kartu itu terletak gelang perak berukir nama Dina.